Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dari saudara-saudara dari Papua. Kami merasa senang sekali. Bagi kami antara Denmark, dari Swedia, bahkan juga ke Belanda ini kami tidak merasa jauh. Kami tetap semangat. Buktinya kami datang. Ada yang dari mobil dan juga dengan pesawat. Ini adalah membuktikan bahwa kami tetap serius dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan bangsa Papua dan Maluku yang ada di, termasuk juga bangsa Papua yang ada di Belanda ini. Kami telah memberikan bukti dan kami akan tetap dan akan janji ini akan kami tunaikan. Salam buat bangsa Papua yang ada di Belanda ini. Besok. Tolong kasih tahu dari besok. Ya. Besok. Besok jangan lupa masih ada acara lagi, yaitu di Kedutaan Indonesia, yaitu kedutaan bangsa yang kita hadapi saat ini. Kita sama-sama merasakan bahwa dijajah oleh Indonesia. Oleh karena itu jangan lupa besok datang ke kantor Kedutaan Indonesia yang ada di Den Haag itu. Bawa bendera. Jangan lupa bawa bendera masing-masing, dan Aceh akan tetap setia mengikuti bangsa Papua yang ada di Belanda ini. Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Salam perjuangan untuk seluruh bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku. Hari ini kami pejuang kemerdekaan Aceh, Papua, dan Maluku yang ada di pengasingan sama-sama berdiri dan sama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengenang kembali 50 tahun sudah gugurnya Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa Hapashol akibat kecelakaan pesawat di Zambia. Seperti kita ketahui bersama, Dag Hammarskjöld adalah salah satu sekjen PBB yang gigih memperjuangkan bangsa-bangsa yang terjajah di dunia. Dan dari tangannya juga tidak sedikit bangsa-bangsa yang terjajah sudah merdeka. Seperti kita ketahui bersama, banyak tokoh-tokoh internasional mencatat namanya walaupun dia telah tiada. Kami bangsa Aceh dan kami bangsa Papua dan kami bangsa Maluku turut berduka cita. Semoga jasadmu damai dan abadi di sana. Seperti kita ketahui bersama, bulan depan, tepatnya tanggal 24 Oktober 2020, usia Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah genap 17 tahun. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kurun waktu 75 tahun Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri di atas dunia ini, tidak sedikit bangsa-bangsa yang telah dimerdekakan. Tapi masih banyak PR yang belum mereka selesaikan, terutama PR bangsa Aceh, bangsa Maluku yang sampai hari ini masih dijajah oleh kolonialis Indonesia. Pesan kami kepada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang genap 75 tahun bulan depan, bahwa kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa memerdekakan Timur Timur dengan memakai dasar hukum dekolonisasi, maka kami bangsa Aceh, bangsa Papua, juga bangsa Maluku mempunyai hak atas itu. Sebab kami sebuah bangsa di dunia ini, sama seperti bangsa-bangsa lain. Kami punya tanah, dan kami punya bendera, kami punya negara, dan kami punya sejarah yang telah dibentuk dan diwarisi oleh nenek moyang kami. Berpijak kepada sejarah, kesadaran berpolitik dan berbangsa, juga bernegara, kami bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku mendesak
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan referendum untuk Aceh, Papua, dan Maluku secepat mungkin. Begitu juga kami pejuang-pejuang kemerdekaan yang ada di pengasingan menitip salam untuk seluruh bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku dimanapun berada untuk bangkit kembali. Kita mempunyai hak berdiri seperti negara-negara lain yang sudah merdeka. Tetap melawan, tetap berusaha, jangan pernah putus asa. Kita punya negeri, kita punya tanah, kita punya bangsa, kita harus menjaga sebaik mungkin. Indonesia datang ke tanah kita, mereka adalah pendatang haram. Kita bisa mengusir mereka kapan saja kita mau. Hari ini kita juga harus membuktikan kepada dunia bahwasannya kita adalah mempunyai hak untuk berdiri. Syaratnya juga untuk berdiri kita di atas bumi ini sama seperti negara-negara lain. Saya mengharap kepada seluruh bangsa Aceh, Papua, dan Maluku untuk tidak memperkuatkan lagi penjajah Indonesia yang ada di tanah kita. Pesta Indonesia seperti Pilpres, Pileg, Pilkada di stop. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Pilpres, Pileg, Pilkada itu adalah pemilihan struktur penjajah Indonesia untuk menguatkan kedudukannya di tanah kita. Mereka itu tidak ada manfaat sedikit pun untuk kita. Lewat acara hari ini, saya memohon kepada seluruh bangsa Aceh, bangkit kembali. Perjuangan ini masih panjang. Jatuh bangun dalam sebuah perjuangan itu hal biasa, tapi kita jangan lupa untuk bangkit kembali. Hari ini kita ambil sikap Aceh, Papua, dan Maluku untuk bangkit kembali, berdiri kembali melawan penjajah Indonesia. Tidak ada istilah kata menyerah. Itu tanah kita, itu bangsa kita. Mereka datang ke tempat kita cuma pendatang haram. Bagaimana mereka harus mengatur kita, mengatur bangsa kita? Well, see today follow the history. Also, no congratulations. Tapi kita orang juga turut berduka cita. For the new generation, today also remembering the old world 30 years later in the United Nations, who stand up for free all nations in the world. And today, I select with the new generation, we send peace, respect, and also remembering the day UN Secretary General first in the World Order. His sorry, this what's that? So the first World Order. Hello? Not only in Europe. It is what is in the NATO. Hello? Test. Iya itu deh, kita udah apa? The virus Allah is not only empty in Europe, or in the France, or in the Asia. The virus Allah is still dark until Pacific. The tiny virus Allah sin. And for us in the Pacific, who is the first in the UN Secretary General, who stand up with us is the Excellency Visitor Dag Hammarskjöld. That is in the history in the world. The Dag Hammarskjöld is a straight for Sumatra. It's a straight for Makassar.
in 1960 is a stand up for free Sumatra and a free Makassar. Makassar goes by Khan Musakar, and Sumatra by Tengku Umar the first leader in Sumatra. And Mr. Almarzat is the first Secretary General in the Second World War, who stand up with us. But because of chaos in that time, 19 September, yes, today is 18, in 19 September 1961, Prime Minister Nederlands de Kooi and Foreign Minister Luns, tomorrow, 19 September, the Prime Minister Kooi they said, come, we gaan Nederlands government we gaan to the Eastern government, to the government to remembering the Kooi. Because the Kooi cancelling accident with the vliegtuig in Zambia, and the Kooi can stand up with Sumatra, can stand up with the Makassar, can stand up with the Papua issue. Because of the Kooi cancelling accident, stand up with the vliegtuig. And then Netherlands Prime Minister de Kooi and Lons said, come, tomorrow. But here is different. 19 tomorrow, 19 October, 1961. All Netherlands government remembering as what? New children, new generation. Today was 18th September. But 18th September, the Kooi, the Amersfoort found out with the vliegtuig in Zambia. That yes, the time. And we split to Congo. Every Congo was a totally different place. Flying with the flag, from with the air flag, and accident. The reason why all issue of the Papua, all issue of the Sumatra, all issue of the Makassar, all cancelled. Because he's the Secretary General first stand up us in the Asia and Pacific. Remembering the East Orlo, China Orlo, no, and only in Asia, in Europe, America. East Orlo and the China Orlo, north until Asia Pacific. So the Heskinen history is long. But I can't explain you on the field. But everything, next time, we'll go in this office. We'll go inside. This office is the United Nations office for sign up in this world for the war crimes. Indonesia, in the Constitution of Indonesia, Chapter 1, Indonesia select against Indonesia Constitution. Indonesia saying the Indonesia Constitution. But we Papuans, we know that there is something dark and something inside of them. So that's why yesterday, Aceh, Papua and Maluku, we remembered Mr. Dag Hammarskjöld. You can look it up on the internet. His story, if you read the story, you will find out about the involvement of CIA and why the investigation is still not resolved. So that's why our three people, our three nations, we are still struggling for our freedom. Because in Papua, in Maluku, and in Aceh, when you raise these flags, they can put you in prison for at least 3 months. But they can put you in prison for up to 10 or 15 years. And if you are not lucky, they will just kill you. We have lost many of our brothers who peacefully demanded their rights. But in Papua, if you walk with this bag, they can just arrest you and put you in prison. So we are very grateful that we are all living peacefully here in the Netherlands, so we can raise our flag freely. But in our homeland, in Papua, Maluku, and Aceh, we don't have this freedom.
At this moment, there is a trial going on against 3 Moluccan political prisoners. These 3 guys, they were brave enough to walk with the RMS flag, with the Moluccan flag, towards the Indonesian police headquarters. So they knew that they were going to be arrested, but they did it anyway, because they knew that somebody has to do it. Because if nobody is standing up, they will just kill us. So we Papuans, we follow the situation in Maluku, and we are very grateful that there are still brave people who are willing to sacrifice their freedom, who are willing to sacrifice their life. But that's why you all should be grateful that you are living here in a free country like the Netherlands or in Europe, because freedom is nothing, you know, we do not understand the word of freedom. Our people, we don't have this freedom. We don't have the freedom together. We don't have the freedom to sing our songs. Because some songs, they are forbidden. When I'm talking about Papua, some songs are really forbidden. Because these songs, they sing about freedom and they sing about hope. And this is something the Jakarta regime is not happy with. So thank you for your solidarity. Thank you for standing and sharing our story and sharing our sorrow. Because actually, we do not understand the language. You think we are angry. We are angry, but we are more sad because we know that our people back home, they don't have this freedom. They don't have this security. They don't have this safetyness. What we are all experiencing here in the Netherlands or in Europe. So, thank you. Thank you for your... Himbauan saya untuk Presiden Jokowi. Papua Merdeka! Tanah Papua tidak boleh dibagi dalam provinsi-provinsi. Itu agenda dari bangsa Papua sendiri. Pembagian provinsi Joko Widodo lakukan di Pulau Jawa yang padat dengan rakyat yang miskin. Provinsi harus dilakukan di Jawa supaya rakyatmu tidak miskin dan mereka bisa dipelihara. Jangan coba di Papua. Kedua, Joko Widodo, militer ditarik kembali dari Papua. Tanah Papua bukan teroris. Tanah Papua penuh damai. Mereka bersuara untuk bebas. Tarik semua militer dari tanah Papua Barat. Saya harap Joko Widodo ingat. Dan pesanan saya untuk pemimpin-pemimpin Papua Barat. Dari Sorong sampai Merauke. Suami saya, Anotab, dibunuh. Ia membayar harga yang sangat mahal. Karena ia mengangkat budaya-budaya dari suku saudara. Engkau pemimpin dari Sorong sampai Merauke harus ingat. Jangan karena sepiring nasi, engkau dansa di atas korban-korban di Papua. Dan saya serukan untuk pemimpin-pemimpin Papua, jangan tidur nyenyak. Belahlah saudara-saudara yang di penjara-penjara. Kunjungilah mereka yang menderita di rumah-rumah sakit. Dan untuk bangsa Papua, untuk rakyat Papua, di Belanda orang Papua sedikit, mereka masih tidur nyenyak. Karena COVID-19, mereka tidur di rumah-rumah dan tidak berdiri di sini. Hanya sedikit orang Papua. Tapi bangsa Papua ingat, kami sedikit ini tetap bersuara. Karena kami percaya Tuhan ada. Tuhan ada telinga, Tuhan ada mata. Orang Papua di Belanda harus ingat. Generasi muda harus ingat. Sadar, jangan tidur di rumah, jangan di diskotek. Kamu akan berdosa untuk bangsa. Dan dosa saya lagi untuk Amerika Serikat, untuk
bangsa Papua, bangsa Maluku, bangsa Aceh. Mari kita bersama mengatur semua strategis untuk melawan musuh kita, yaitu Indonesia. Indonesia datang ke bumi kita untuk merampas hak-hak hidup kita, merampas nyawa bangsa kita, menguras hasil bumi bangsa kita. Indonesia memang betul-betul penjajah. Indonesia sebuah negara dongeng, tidak ada dalam sejarah. Kita menuntut hak hidup selaku bangsa-bangsa di dunia. Indonesia memang betul-betul penjahat, pembunuh, penjajah. Indonesia teroris, bukan kita Papua, bukan kita Maluku, dan bukan kita bangsa Aceh yang teroris. Kita duduk di tanah sendiri, kita makan hasil sendiri, tapi mereka mengirim pasukan-pasukannya, membuat operasi-operasi apapun namanya untuk membunuh bangsa kita, bangsa Papua, bangsa Maluku, juga bangsa Aceh. Ingat, kebenaran itu yang benar, bukan dongeng-dongeng. Kami selalu menerima pesan-pesan dari negeri kami yang bahwasanya Indonesia itu licik dan jahat, lebih jahat dari masa-masa dulu. Indonesia, 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 Aceh, 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 Maluku, 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 Papua, 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 Indonesia, Indonesia, Indonesia. Boleh saudara-saudara dengar, saya akan coba kontak langsung atau telefon langsung ke tanah air. Apa kata bangsa kami? Benar tidaknya? Mari sama-sama kita dengarkan. Kepada Indonesia, sudah saatnya kalian lepaskan Aceh. Karena kemerdekaan itu hak segala bangsa. Penjajah itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Kalian sudah saatnya lepaskan Aceh, Papua dan Maluku. Sudah cukup memperatkan kami. Kami sekarang pemuda Aceh sudah tahu kejahatan kalian, sudah tahu kebusukan kalian. Kalian itu cuma memanfaatkan kami. Kalian membunuh bangsa kami. Kalian datang ke negeri kami untuk membunuh kami, untuk memeras kami. Bukan kami takut. Bukan karena kami diam ini kami sudah takut sama kalian. Kami diam. Ada rencana, beribu-ribu rencana. Sudah saatnya kalian lepaskan kami. Aceh, Papua, Maluku. Sudah berapa tahun kami bersabar. Karena kalian menipu kami dengan sejarah. Jangan kalian pikirkan kami tidak tahu apa kebusukan hati kalian. Kami bangsa Aceh tidak rela bersatu dengan kalian Indonesia. Kami harap sudah saatnya kalian lepaskan kami. Kami tidak rela bersatu dengan kalian. Kalian itu betul-betul penjajah yang paling kejam di dunia ini. Menipu kami, membunuh bangsa Aceh, membunuh bangsa Papua dan Maluku. Kami pemuda Aceh, sekarang sudah saatnya untuk membangun kembali kesatuan kami bangsa Aceh. Dikarenakan apa? Duluan ada Aceh. Aceh sudah ada, Indonesia belum ada nama. Jangan tipu kami lagi. Jangan tipu kami dengan perdamaian, dengan janji-janji manismu yang sudah kamu janjikan dalam MOU Helsinki. Itu kami
menjadi Tuhan muslihatmu. Sudah saatnya kamu kembalikan Aceh, Papua, Maluku sebelum kamu berantakan. Kami harap kepada Indonesia jangan berlagak pandai. Kami sudah tahu karena kesatuan ini tidak sah bagi dunia. Ini semua tipu muslihat kamu yang kamu menipu nenek-nenek kami. Yang kamu mempersatukan kami dalam kesatuan Republik Indonesia yang tidak sah dengan para masyarakat Aceh yang tidak tahu dan tidak ada pemilihan untuk persatuan kami. Diadakan berdasarkan hukum internasional itu tidak sah. Sebelum ini saya harapkan kepada Indonesia sebelum terjadi konflik berpanjangan lagi sudah saatnya kalian lepaskan kami. Itu harapan kami. Terima kasih. Aceh! Aceh! Papua! Papua! Maluku! Maluku! Indonesia! 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 Kami menuntut hak-hak semua bangsa menurut hukum internasional. Kami ada hak dan menurut hukum internasional itu semua bangsa ada hak untuk merdeka. Dan menurut hukum NKRI kita juga punya hak karena tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 45 yaitu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ingat itu undang-undang kalian. Kalian buat sendiri, kalian langgar sendiri. Ingat, pintu gedung mahkamah menunggu kalian. Pejabat-pejabat pembunuh, pejabat-pejabat korupsi, semua itu tunggu masanya. Kami takkan mundur sebelum merdeka. Bukan merah putih. Hari ini kolonialis Indonesia mencoba mencampur aduk kita dengan mengirim transmigrasi ke tanah kita. Transmigrasi adalah salah satu strategi politik Indonesia untuk mencampur aduk kita punya bangsa, kita punya bendera, untuk menguatkan mereka guna menjajah kita. Maka dari itu, kita harus ingat, jangan pernah kita segan-segan mengaku kalau kita bukan Indonesia. Kita memang bukan Indonesia. Dalam sejarah sudah tercatat, bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku bukan bagian dari Indonesia. Jadi, kita punya hak untuk hidup. Dan hak ini mesti kita perjuangkan. Jangan pernah menyerah. Sebab ini hak kita. Kalau kita menyerah, sama juga kita telah berkhianat kepada pejuang-pejuang kita yang sudah gugur terlebih dahulu. Pejuang-pejuang kita berkorban semuanya. Mereka korbankan keluarga, korbankan harta, bahkan nyawa, demi merdeka daripada kolong NKRI. Maka dari itu, generasi-generasi kita sekarang, ini beban kita, tugas kita untuk melanjutkannya. Apapun cerita, Indonesia tidak punya hak untuk mengatur kita. Indonesia tidak punya hak membagi-bagi tanah kita. Indonesia tidak punya hak untuk membunuh kita. Hari ini mereka semakin kokoh di tanah kita. Kenapa? Karena mereka telah membangun struktur mereka di tanah kita. Maka struktur ini harus kita hancurkan. Pilpres, pilkada, dan pileg, ini sampah. Sampah dari Jawa yang dikirim ke tanah kita. Sampah dari kolong jembatan Jawa yang dikirim untuk kita, untuk memperkuatkan bandit-bandit yang ada di Jakarta. Maka dari itu, perjuangan kita tidak sampai hari ini. Kita terus turun jalan, terus bersuara, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. Kita tetap turun, kita tetap melawan Indonesia. Semangat kita jangan pernah pudar.
tetap semangat, terus berjuang. Karena kenapa? Ini hak kita, tanah kita, hak kita. Kita punya bangsa. Indonesia tidak punya hak untuk mengatur kita. Saya juga menunjukkan kepada bangsa Aceh yang ada di Aceh untuk bangun kembali, bangkit kembali, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Dalam sebuah perjuangan, jatuh bangun itu hal biasa, tapi kita harus bangun kembali. Jangan terprovokasi dengan janji-janji manis bandit-bandit yang ada di Jakarta. Mereka semua itu mafia, mereka itu bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Lihat saja keadaan Indonesia sekarang. Utang semakin menggunung. Pengangguran di mana-mana. Tapi itu hak mereka, bukan hak kita punya bangsa. Karena mereka mau bandit-bandit. Hari ini COVID-19, Corona, mereka juga bisniskan. Mereka bisniskan itu semua. Mereka demi mendapat keuntungan. Jangankan kita punya bangsa, dia punya bangsa sendiri diperjudikan. Apalagi kita yang tidak ada urusan dengan mereka. Maka dari itu, perjuangan kita tidak ada istilah menyerah. Kita tetap berjuang. Bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku terus tegak, berdiri sama, memperjuangkan hak. Hak ini adalah hak yang melekat dalam tubuh kita masing-masing. Dan ini harus kita perjuangkan. Kalau ini kita tidak perjuangkan, kita berdosa dengan pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Kita harus bangkit dan bangun kembali. Begitu juga pejuang-pejuang yang ada di Papua, pejuang-pejuang yang ada di Aceh, pejuang-pejuang yang ada di Maluku. Terus bersuara, terus memperjuangkan hak-hak kita. Lebih bagus kita mati dalam perjuangan daripada mati di bawah kolong NKRI. Sangat menyedihkan. Ini negara pura-pura. Indonesia ini negara pura-pura. 75 tahun berdiri seperti kapal pecah. Jadi kita tidak mungkin kita menumpang kapal mereka yang sudah pecah. Tidak mungkin kita selalu memperbaiki kapal mereka. Apalagi kita tidak punya hak. Dan mereka, kita bukan bagian daripada mereka. Mudah-mudahan hari ini jadi sejarah untuk kita. Dan sejarah ini selalu kita ukir dalam hati kita sendiri sampai hayat kita. Kita tetap bersatu. Kita tetap berjuang. Terus melawan penindasan dari bandit-bandit yang ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kami tiga bangsa ini telah membuat satu koalisi untuk menjalin kerjasama yang erat dan menyatukan seluruh kekuatan kami. Kami bertekad tidak akan berhenti sedikit pun sebelum tercapainya cita-cita bangsa kami, yaitu merdeka dan berdaulat di bumi kami sendiri. Dengan ini, kami ingin katakan kepada Indonesia melalui KBRI-nya di sini bahwa kami percaya dan sangat yakin bahwa kemerdekaan kami sudah di abang pintu dan kehancuran NKRI tidak bisa dihindari lagi, tinggal menunggu waktu saja. Perkiraan kami ini bukannya tidak beralasan. Lihat saja kondisi NKRI dengan pemimpin-pemimpinnya sekarang. Tidak ubahnya seperti sebuah perahu bocor yang dinakodai oleh para mafia dengan awak kapalnya para koruptor. Jangankan untuk mengurus pulau-pulau di luar Jawa yang pantai lautnya lebih 25.000 km. Jakarta saja tidak sanggup diurus lagi. Pemimpin-pemimpin Neo Majapahit sekarang seperti sudah kehilangan kompas dan tidak sanggup lagi membendung unsur-unsur disintegrasi yang sedang menjamur di mana-mana, baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Konflik-konflik SARA, minoritas versus mayoritas, golongan elit versus rakyat biasa, tambah lagi dengan KKN yang sudah menjadi darah daging NKRI dan sudah menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun bercerai-berai, tetap bersatu padu dalam korupsi.
korupsi dan nepotisme, ini semua telah menjadi identitas atau ciri khas bahwa Neo Majapahit Indonesia akan segera berakhir. Kita bisa banggakan di sana. Rakyat semakin menderita, rakyat semakin miskin, pembunuhan juga masih terjadi dengan motif apa saja, rekayasa apa saja yang dilakukan oleh serdadu Indonesia. 30 tahun bangsa Aceh duduk dalam perang. Tidak sedikit nyawa bangsa Aceh telah dikorbankan oleh serdadu Jawa yang datang ke Aceh. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun jenderal-jenderal jahat mereka, bandit-bandit Jawa dan mereka yang membunuh bangsa Aceh diadili secara hukum. Malah ada jenderal sekarang yang sudah menjabat dalam kabinet rezim Jokowi. 30 tahun kita duduk dalam perang dengan mengeluarkan air mata, darah dan nyawa. Cuman satu cita-cita kita, pisah daripada kolong NKRI. Cita-cita ini harus diperjuangkan kembali. Saya mengharapkan untuk bangsa Aceh, cita-cita ini harus diperjuangkan kembali. Parlok bukan solusi untuk kita. Parlok adalah strategi politik bandit-bandit Jawa untuk memecah belah bangsa Aceh. Sehingga bangsa Aceh bertekad sama-sama sendiri, membunuh sama-sama sendiri. Parlok ini adalah senjata jahat daripada kolonial Indonesia untuk membunuh bangsa Aceh, sesama bangsa Aceh. Maka dari itu, lewat orasi saya ini, saya sampaikan seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh. Singkirkan Parlok, singkirkan MUI, dan usir Indonesia dari tanah Aceh. Aceh! Merdeka! Merdeka! Aceh! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Indonesia! 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 Penjajah! Indonesia! Penjajah! Terima kasih.